Terus bagaimana sih sikap seharusnya orang yang menasihati ini? Nah, di sini dibilang alamma kana al-muallimu yahtaju ila tawadhu wa sabri anil alal adha ardafal musannif hadzal kitab min ati faqal. Nah, di sini disinggung tentang ini kan bab tentang menghormati ahlul ilm, rifq muta'allimin, badli nasiha lahum, memberi nasihat kepada orang-orang ini, wali ghairihim, dan kepada selainnya. Berarti termasuklah hadis Nabi di sini, lillah li kitabihi wa rasulihi yang muslimin amatihim, gitu kan. Nah, terus bagaimana seharusnya sikap seorang yang mengingatkan nih? Apakah dia mengingatkan dengan cara memaki-maki, kayak dengan kata goblok lah atau Lontai. astagfirullahaladzim, Ustaz? Pemikiran yang itu. Lanjut, Ustaz. Gimana tuh? Gimana, Ustaz? Nah, itu kok bisa, jangan ditiru, kan? Tapi yang namanya ahlul ilm, apalagi ahlul ilmnya min zuriyati rasul, tidak berarti orang-orang ahlul ilm ini dengan mereka mencaci atau mereka nyinyir itu luntur ilmu atau luntur apanya? Kan kalimat sih tapi tak tahu. Bukan berarti kita tidak perlu kita tinggalkan mereka gitu kan, tapi kita tetap mengingatkan mereka gitu. Kok aku tak nyambung ya ngomong harus. Lanjut tuh. Bebas, Ustaz. Bebas. Apa yang ada di otak lo tuh kok? Walim. Ini sikap kita sebagai orang ingatkan ya. Nah, kita ingatkan orang jangan dengan caci maki. Kalau kita ketemu orang yang ingatkan dengan caci maki, kita ingatkan lagi, tapi bukan dengan caci maki, itu maksudnya. Dan dari dalam diri kita jangan ada sikap sombong, gitu kan. Karena kalau orang ingatkan ini biasa masa ilmu lebih tinggi lah, lebih banyak lah, gitu kan. Atau bisa jadi tawaduk tapi kata orang tuh merendah untuk meroket ya. Tidak. Aku lihat sini, kelihatan tak sih kok aku dengan Rija? Coba tengok. Jangan nanti penontonku paling banyak. Banyak sih bang ini. Untuk anti viral. Tahu enggak, Rob? Sampai subuh rumahku. Hah? Sampai subuh rumahku. Nyoba kamera. Hah? Buat YouTube tak jadi sampai subuh. Astagfirullah, bohong. Udah lanjut. Bohong lebay. Kau benar. Jam Oke, berapa dia sampai? lanjut. Udah nanti loh boy. Yuk lanjut. Nah ya, jadi kita tadi sikap seorang yang mengingatkan nih, macam mana? Itu jangan sombong. Nah, harus tawadu dan sabar terhadap cobaan. Ini kadang kita ngerasa hidup ini dah benar gitu kan, mengingatkan tak ada ditegur, tak ada didulikan gitu kan. Tapi tetap sabar. Karena di dalam kesabaran itulah Allah gerakkan hati mereka. Gimana cara Ustaz supaya bisa belajar sabar? Ini apa nih? Sabar tanpa mendungkul, Ustaz. Gimana tuh? Sabar tanpa dongkol. Makan tongkol lah banyaknya. Jadi sabar dengan tongkol. Dongkol, Ustaz. Oh, Hati iya. enggak gimana gitu, Ustaz. Gimana tuh kalau misalnya kita sabar tapi sabar gitu dongkol sebenarnya. Itu gimana, Ustaz? Sabar tapi dongkol. Insyaallah. Gini, Ya. pertama yang kita perlu pahami sabar itu apa sih? Sabar yang paling afdol itu adalah sabar dalam taat. Bagaimana kita bisa dongkol ketika sabar dengan taat gitu loh. Berarti ada yang salah dengan Hati. diri kita. Itu apa tuh? Kita kurang menerima takdir Allah sehingga kita tak sabar. Baca Karena postingan dua, FB loh aku tadi. Ada tuh. dalam taat sama manusia kan ada juga gitu. Nunggu kadang itu termasuk juga kan, Ustaz? Nunggu apa lo nih? Nunggu misalnya orang. Nunggu cewek turun dari rumah itu ya. Padahal depan rumah. Gimana tuh, Ustaz? Itulah kau kawin maka. Nah, lanjut ya. Sehingga di sini dijelaskan bab selanjutnya itu ngapa harus bab at-tarhib minal kibri wal ijab. Wa targhib fil halim wa ihtimalil adza wal afi wal i'rad anil jahilin. Nah, di sini jelaskan kenapa alasan ngapa bab ini hadir setelah bab
ikram ahli ilm. Jadi targhib fi ikram ahli ilm, yaitu anjuran untuk menghormati ahli ilm, orang berilmu. Selanjutnya malah at-tarhib minal kibri wal i'jab. Larangan dari kibir. Apa tuh kibir? Sombong. Sombong ya. Batrul haq wa ghamtun nas. Nah, wal i'jab. I'jab itu adalah berbangga diri ya. Betul Ustaz. Halo Ustaz, astagfirullah. Baru Alina penemu ustaz kayak gini. Emang inilah Ustaz yang barokahnya banyak. Wa targhib fil halil muhtimalil ada wal afiyah wal i'rad an jahiliyah. Nah, di sini itu bab selanjutnya mungkin Ustaz Muzhar akan menjelaskan ya. Saya mau sharing masalah apa ya? Masalah yang ini adalah di sini tadi kita bahas sudah tentang an-nasihah lillah al-iman bima ja'a anhu wa nasihah kitab i'tiqadu bima ja'a fihi wa tasdiq bidzalik an-nasihah li Rasulillah ta'zimuhu wal istimsaku bi sunnati. Nah, ini ana teringat Ustaz Maki Lazuardi, ingat kan? Nah, ini ana mau cerita tentang beliau. Jadi pas ana ke UIN ketemulah sama budak di sana. Ente dari Dalwa kata dia. Oh iya, ana dari Dalwa. Tuh kenal Ustaz Maki dah? Oh iya kenal. Oh iya, ana ikut daurah sama beliau. Serius benar bukan? Iya, apa memang Iya, Jadi lucu. Iya, tak usah gitu. Enggak, budak ini kan sharing pengalaman tak apa. bagi saya Jadi terus bagi beliau ilmu sama, bagi aneh pun ilmu itu. Jadi kata si namanya Mahbubi, dia budak pesantren Bata-Bata. Jadi ternyata budak Bata-Bata nih Masya Allah pernah viral kemarin itu. Yang pernah nanya Ustaz Somad pakai bahasa Arab tuh, itu budak Bata-Bata tuh. Yang nanya dari Mesir juga ya. Itu kan, itu budak pesantren Bata-Bata. Daerah mana tuh ya? Lupa gak, Pamekasan tak salah ya. Pamekasan Madura. Nah, Mahbubi ini alumni sana. Jadi dia terkesan lah sama Ustaz Maki. Beliau ini Ustaz Maki ini yang paling mengesankan lah dibanding Ustaz lain. Bukan berarti banding-bandingan ya. Ini terkesan, bukan berarti mereka tak afdol. Iya betul. Tapi ini yang paling kesan kan? Yang terkesan. Dan kau usah tawa dan Astagfirullahaladzim. Jelek tu tahu kata dia. Astagfirullahaladzim. Tak bagus. Bagus. Enggak bagus kata tu. Oh iya betul kan? Iya bagus. Nah jadi Bobby bilang kayak gitu. Singkat cerita intinya ini Ustaz Maki ini memang paling top lah buat masalah imla gitu kan. Salah satu yang aneh ingat dari beliau itu adalah pembahasan Hamzah Wasol. Hamzah Wasol nih adalah Hamzah yang kalau dia berada di tengah berada di tengah kalimat, maka Hamzah tidak dibaca. Kan Hamzah ada dua tuh, kotok sama Wasol. Ini pelajaran Rubi tidak nih. Ustaz siapa ngajar? Yang menantu Ustaz Koim? Ustaz Zuhdi. Masya Allah, beliau mengajarkan ini tentang Hamzah Wasol, Hamzah kotok. Tapi kadang kita tuh belajar ilmu tuh tidak langsung diterapkan, tidak langsung bisa dapat aplikasi ya. Sampai anak sali sanawi kita belajar sama Maki salis ke sani sih mat sani Sudah. sani sama awal sama sani ya Sani sama Salis. sani sama salis ya tuh sani sama salis lah tuh belajar imla. Nah Masya Allah Lanjut. muka dia nampak tak? Nampak lah biar aku pede sikit. Nampak Ustaz, tenang ya. Aduh nih. Nah jadi lanjut ya. Nah potong lo dan diam lo. Nah lanjut ke Ustaz Maki tadi. Jadi cerita Ustaz Maki nih, beliau minta kita untuk ngarang tulisan. Temanya adalah ijtihad. Ijtihad nih. Ijtihad nih kan Hamzah Wasol nih, alif nih. Ini bukan konten yang kita bicara, tapi penulisan imla ijtihad. Hamzah Wasol karena ijtihad merupakan masdar dari fi'il humasi. Ijtahada kan? Fi'il humasi. Masdarnya berupa ijtihad. Nah, hamzahnya Hamzah Wasol. Jadi Hamzah Wasol tuh selain humasi, sudasi sama fi'il amar, fi'il sulasi. Contohnya
apa isyrab, kalau ada wa di depannya jadi wasyrab gitu kan. Tapi siapa getar tuh? Ya Allah, kau ni tak tahu. Aku tergoda ke HP ni. Nah, apa tadi, sampai mana tadi? Hamzah wasol. Fi'il amar. Fi'il amar selasi kan. Wasrobu. Nah, wasrobu. Isyrab ni ketika di awal dia dibaca isyrab, tapi ketika wasyrab hilang hamzah kan, tak dibaca. Itulah hamzah wasl. Nah, gini enggak ketika ijtihad. Jadi seharusnya ijtihad nih kalau kemasukan wa jadi wajtihad. Nah, kita udah paham lah nih ceritanya kan. Lanjut Ustaz. Kita ana udah paham lah nih, maksudnya aplikasi hamzah wasl di tengah kalimat hilang tuh paham gitu. Sehingga Ustaz Maki kan mintaan nulis pakai harokat tuh. Jadi diharokati tuh tulisan kita tuh. Jadi pas ana nulis ijtihad masalah ada misal apa ya? Alaina apa ya? Bijtihad gitu kan. Bijtihad kan ba alif jim tuh ya. Nah, itu tak dibaca biij tapi langsung bijtihad gitu kan. Nah, itu aplikasinya oke lah. Tapi ketika di judul ini kan tak bisa nakiroh nih. Harusnya al-ijtihad kan judulnya. Anak waktu itu judulnya al-ijtihad, tapi anak kasih harokat al-ijtihad. Apa anak kasih harokat al-ijtihad? Karena mikirnya ini kan ijtihad nih, hamzah wasl nih, kemasukan al, ya kan? Kalau dia al nih diganti, waktu itu tak terpikir nak diganti sih. Jadi waktu itu anak mikirnya kalau kemasukan al maka hamzah waslnya tetap dibaca al-ijtihad gitu. Di sini contoh nih al-istimsak. Waktu itu anak baca al-istimsak. Bukan dibaca ya. Afwan, ditulis. Jadi Ustaz Maki minta anak buat nulis semuanya. Semuanya diharokati. Jadi dari awal sampai akhir tuh anak harokati semua. Al-ijtihad, al-ijtihad, al-ijtihad gitu. Jadi alif lama mati, bawahnya anak kasih hamzah gitu. Ijtihad gitu. Karena mikirnya kadang kan ada yang fiil yang mahdzuf tuh. Kalau ada apa berada di, kalau dia misalnya bukan fiil ya, fiil yang mahdzuf, contohnya apa ya, ini ijri ya kan. Ijri itu kalau dia tak ada sambungannya ijri ya, dia ro'ah kasroh ya kan. Tapi kalau ada sambungan setelah itu ya balik lagi. Betul lah sisat. Apa ya fiilnya, lupa aku gitu. Betul. Dah, kau hapus adan. Balik ke al-istimsak. Nah, jadi waktu itu Ustaz Maki bilang, ini salah nih, dicoret lah dari awal sampai akhir. Mikir anak nih. Mak kau pula mati kanan. Kau segap tuh nelpon kau ha. Lanjut ya. Al-ijtihad tadi atau Ustaz Maki ini salah nih. Tapi beliau tak ngasih tahu macam mana ceritanya al-ijtihad ni jadi al-ijtihad. Aneh tak sih? Cuba. Dimas, macam mana Dimas? Bisa tak jawab bang? Kenapa jadi al-ijtihad gitu? Kenapa harus dibaca al-ijtihad? Sama kayak istimsak nih. Istimsak nih kan hamzah wasl nih. Kalau kemasukan waw wastimsak gitu kan. Kalau kemasukan al harusnya al tetap al-istimsak dong. Tapi kata Ustaz Maki alim al-istimsak. Macam mana ceritanya bisa jadi al-istimsak? Botani. Macam mana ceritanya bisa jadi al-istimsak? Ngapa semuanya Jalan S. Parman. hamzah wasl Pernah belajar Ayat tuh. kemasukan al, Di atas. alnya jadi kasroh. Sini lah. Contohnya al-ijtihad, al-iqtiro. Ini kesalahan banyak sekali terulang. Bahkan kalau kawan-kawan ingat siapa ya? Gitu kan. Faris itu tak Faris. Ngobrol yang lain. Yang budak satir. Alam agak ada dulu. Faris Tahu. Maturidi. Maturidi. Kamar aku tuh, kamar 43. Salah, kamar Ana, kamar 43. Nah tuh, Lama. Ana bahkan Antum bukan berarti sombong nih ya. Ana bahkan ngajarkan beliau. bebas. Kan berarti ngajarkan ya, tapi kita diskusi. Ana coba ngetes argumen Ana dan dia ternyata mengiyakan argumen Ana gitu ya sih. Simpel lah. Jadi ternyata kalau kita telisik lebih jauh, ini kan tadi
istimsak nih, ijtihad istimsak nih hamzahnya mati nih. Ya kan? Kalau dia masuk ke tengah kan? Ya kan? Awalnya kan hidup nih ijtihad gitu. Masuk kan? Masuk. Di depan dia dibaca nih ijtihad gitu kan. Harokatnya kasroh. Tapi ketika kemasukan waw jadi di tengah kalimat ya wajtihad. Hamzahnya jadi sukun. Kan tak baca, mati. Berarti sukun dong. Ketika kemasukan al alif lam, al lamnya mati tak? Al-Quran misalnya, al-Islam, alnya mati kan? Lamnya mati, lam mati nih. Ketemu ijtihad yang hamzah wasol yang di tengah kalimat. Hamzah wasol mati gak? Mati ketemu mati? Apa kaidah? Lupa aku dah. Ustaz Zahar. Kurang tahu. Tawadu Ustaz. Nih, ijtihad. Ismun ya ala ismun yang paling mudah. Ismun. Ketika kemasukan wa jadi wasmun. Ketika kemasukan al jadi al ismun. Tapi tak bisa namanya ismun nih kalau di tengah kalimat. Dia jadi mati kan? Alif di ismun nih mati. Lam di alif lam mati gak? Mati gitu mati. Hukum hurika asakin iltiko sakina ini asakin iza hurika bil kasri bil kasroh ya bil kasri bil kasroh lupa aku. Nah asakin iza hurika bil kasri karena dia iltiko sakinain. Lamnya mati, hamzah wasolah mati sehingga dibaca alismu. Apa dalil semua ini? Dalilnya adalah Al-Quran. Bi'salismul apa Ustaz? Ustaz Hanan? Itu ya Ustaz yang lebih Hanan kan Robi tidak. Gitar. Bi'salismul itulah ada. Nanti cek Quran lah ya. Nah ini ya sih yang anda ingat dari beliau. Karena beliau mengajar Masya Allah ya, banyak sekali ibarat-ibarat yang beliau ajarkan kayak bi'ibaratin ukhra atau apa ya minal badah bimakan gitu kan. Itu asik loh. Dan itu terus ada di artikel-artikel Arab saat ini. Nah gitu ya sih, ini tak ada hubungannya dengan bab ini, tapi karena anak disuruh ngomong jadi bacot. Tajam lah kan ngomongan. Wih mantap. Hapus yang tak perlu sudah. Dah. Sat tutup Sat. Langsung aku tutup. Ya sekian dari Al-Fakir. Macam mana bahasa Arabnya yang kalau ada salah dari hamba itu macam mana sih? Tak paham. Tahu, kau tak paham dah kau. Tak tahu. Lanjut Ustaz. Tak ya biasa. Ini bebas lah antum mau ke mana ke? Serah kau, Jan. Antum harus nanya-nanya. Mantap pintu. Nih. Nanti astagfirullah. Sabtu. Iktafaina bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.